Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwais Al-Qarni, pemuda istimewa di mata Rasulullah. Uwais Al-Qarni adalah seorang muslim yang berasal dari Yaman, yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Meski tidak termasuk sahabat Nabi, ia merupakan orang yang soleh yang dirindukan surga dan sangat terkenal di langit. Uwais Al-Qarni lahir di Yaman pada 594 Masehi. Uwais Al-Qarni berasal dari keturunan subsuku Murad. Karena sang ayah meninggal dunia saat usianya masih kecil, ia dibesarkan sendirian oleh ibunya. Uwais Al-Qarni dan sang ibu adalah golongan pertama yang masuk Islam setelah ajaran Nabi Muhammad SAW sampai ke negeri Yaman. Uwais Al-Qarni tumbuh menjadi sosok yang sangat berbakti dan memuliakan ibunya yang sudah tua serta lumpuh. Ia bahkan melakukan segala cara hingga menggendong ibunya yang memiliki keinginan untuk berhaji. Marilah kita simak kisah dari Uwais Al-Qarni. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang mempunyai penyakit sopak. Karena penyakit itu, tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang sangat soleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita yang sudah tua dan lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. "Uwais gila, Uwais gila," kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Iya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya. Tak pernah ada hari yang terlewatkan di mana ia menggendong anak lembu naik turun bukit. Semakin hari, anak lembu itu semakin besar, dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang semakin besar itu tidak terasa berat bagi Uwais. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Maka taulah sekarang
orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya dengan berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sangat sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya saat wukuf di Ka'bah. Ibunya sangat terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Begitulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh rasa cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya yang tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan yang disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Itulah tanda agar nanti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, bisa dengan mudah mengenali Uwais. Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah pernah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu yang banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta, menghamburkan kekayaan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Uwais Al-Qarni memutuskan pergi ke Madinah karena sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW yang sangat ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi Muhammad saat itu tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jarak yang jauh, ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak. Ada perasaan yang sangat ingin menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW dari medan perang.
Tetapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang-ngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus cepat pulang, itulah pesan ibunya. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Uwais tidak mungkin bisa menunggu sampai Nabi Muhammad SAW pulang, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa harus pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Uwais pun dengan segera berangkat pulang mengayuhkan langkah kakinya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan pun telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa Uwais adalah seorang anak yang taat dan berbakti kepada ibunya, dan dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anhu dan para sahabatnya tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anhu, memang benar ada seseorang yang mencari Nabi Muhammad. Akan tetapi, ia segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga dia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Sesudah itu, Nabi Muhammad SAW memandang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Umar bin Khattab seraya berkata, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu terus berganti dan Nabi Muhammad SAW pun kemudian wafat. Kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Para kafilah pun heran, kenapa Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan dia, si fakir yang tidak punya apa-apa dan kerjanya hanya mengembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni pun turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka.
Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera pergi untuk berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais Al-Qarni berada, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais Al-Qarni menjawab salam Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi Muhammad SAW tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabat tangan, Khalifah dengan segera membalikan telapak tangan Uwais Al-Qarni seperti yang pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW. Ternyata memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Muhammad SAW bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pun menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais Al-Qarni, mereka pun tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tetapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Dalam perbincangan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut serta bersama rombongan kafilah Yaman untuk berdagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais Al-Qarni membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais Al-Qarni, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat." Karena desakan kedua sahabat Rasulullah SAW ini, akhirnya Uwais Al-Qarni pun mengangkat tangannya, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais Al-Qarni untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menolaknya dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan, ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana
ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke perkuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebut untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak pernah dihiraukan orang lain. Tetapi ketika hari wafatnya, Uwais Al-Qarni menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk kota Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Diambil dari hadis riwayat Ibnu Majah.